Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan 13. Saya akan membahas mengenai sorting, khususnya quicksort. Nah, pertama kita akan mempelajari apa itu quicksort atau berkenalan dengan quicksort. Algoritma ini merupakan algoritma pengurutan yang ditemukan oleh E. Hoare yang menerapkan metode rekursif. Jadi, di dalam algoritma quicksort ini menggunakan metode rekursif atau metode pengulangan. Nah, di dalam prinsip quicksort, membagi data menjadi dua bagian yang sama, yaitu data pada sebelah kiri dengan data yang ada pada sebelah kanan. Dan terdapat satu data sebagai pivot atau pusat operasi. Jadi, pivot ini adalah sebuah data dari sekumpulan data yang menjadi pusat dari operasi yang akan terjadi dalam proses pengurutan data menggunakan metode atau algoritma quicksort. Nah, selanjutnya, metode quicksort dikenal juga dengan partition exchange sort. Quicksort kenapa dinamakan demikian? Karena mempunyai average behavior yang terbaik di antara metode pengurutan yang ada. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa berdasarkan metode-metode atau algoritma-algoritma pengurutan yang ada, baik itu insertion sort, kemudian ada bubble sort, kemudian ada selection sort, dan ada algoritma lain lagi, ada merge sort. Disimpulkan bahwa quicksort ini adalah salah satu algoritma yang mempunyai teknik pengurutan yang paling cepat dengan pertimbangan estimasi waktu, penggunaan memori, dan penggunaan ruang yang lebih baik dibandingkan algoritma pengurutan lainnya. Nah, karena quicksort ini dikenal juga dengan partition sort. Kenapa demikian? Sebab dalam konsepnya itu, quicksort membagi data menjadi partisi-partisi dan pengurutannya itu dilakukan per partisi. Nah, seperti pada poin 2 tadi, dijelaskan bahwa prinsip quicksort membagi data menjadi dua bagian yang sama, yaitu data pada sebelah kiri dan data pada sebelah kanan, dengan pusat datanya atau pivotnya atau yang menjadi pusat operasinya itu adalah sebuah data dari sekumpulan data tersebut. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah di dalam quicksort terdapat sekumpulan data, kemudian kita memilih satu data sebagai pivot. Data yang ada di sebelah kiri adalah data yang lebih kecil nilainya dibandingkan dengan data pivot. Kemudian data yang di sebelah kanan adalah data yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan data pivot. Nah, ada 3 teknis utama atau secara umumnya itu terdapat 3 teknis yang digunakan dalam proses penukaran dengan menerapkan quicksort algorithm. Yang pertama, pemilihan data tertentu sebagai pivot. Jadi, dari sekumpulan data, kita tentukan dulu data yang mana yang menjadi data pivot atau data yang menjadi pusat dari operasi pengurutan data menggunakan quicksort algorithm. Nah, pivot ini dipilih sebagai pembatas nilai, bahwa akan diatur selanjutnya agar nilai elemen-elemen di sebelah kiri pivot bernilai kurang dari pivot dan nilai di sebelah kanan adalah nilai yang lebih besar dari
pivot. Kemudian yang kedua, pivot diletakkan pada posisi ke J sedemikian hingga data ke 1 sampai data J-1 lebih kecil dari pivot, atau yang kita istilahkan data di sebelah kiri, dan data J plus 1 sampai dengan data ke N bernilai lebih besar dari pivot atau data di sebelah kanan. Nah, cara pengelompokan ini dilakukan dengan penukaran. Nanti akan dibahas di belakang, yaitu bagaimana menentukan posisi pivot. Kemudian, yang ketiga adalah setelah proses ini berlangsung, data menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang lebih kecil daripada pivot, kemudian bagian yang lebih besar, bagian yang lebih kecil daripada pivot, kemudian ada data pivot, kemudian bagian yang lebih besar dari pivot. Nah, setiap bagian melakukan proses 1 dan 2 pada bagiannya masing-masing. Maksudnya di sini, sebelumnya kan kita jelaskan quicksort ini dikenal juga dengan partition exchange sort, yaitu menerapkan prinsip partisi atau membagi-bagi data, kemudian proses pengurutannya akan dilakukan per partisi. Nah, pada poin 3 ini telah dijelaskan bahwa setelah dilalui proses 1 dan 2, maka data akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang lebih kecil daripada pivot, yaitu data sebelah kiri, kemudian ada pivot, kemudian bagian yang lebih besar dari pivot, yaitu data pada sebelah kanan. Nah, karena dia akan dikerjakan per partisi atau per bagian, sehingga prosesnya ini akan berulang atau rekursif, mengulang teknik atau proses 1 dan proses 2 pada masing-masing bagian, yaitu pengurutan akan dilakukan pada bagian kiri dulu, kemudian bagian kanan, sampai didapatkan data yang terurut, atau tidak ada lagi data kelompok sebelah kiri, kemudian pivot sebelah kanan. Nah, di sini contoh data yang ditampilkan melalui quicksort illustration. Nah, di sini akan ditampilkan bagaimana sih mengurutkan sebuah data menggunakan teknik atau prinsip atau algoritma quicksort. Pada data yang ada di sini terdapat 10 data yang belum terurut atau masih random. Nah, kita akan mengurutkan data tersebut sehingga data akhirnya nanti itu akan terurut secara ascending. Yang pertama yaitu pengurutan datanya. Proses pengurutan data yang pertama itu adalah menentukan pivotnya dulu. Nah, pivot ini biasanya kita tentukan dengan mengambil nilai tengah atau median dari sebuah data, dari sebuah sekumpulan data. Nah, dari data yang ada di sini, kita tentukan bahwa 6 adalah pivot atau median dari data yang ada. Kemudian, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu kita letakkan data di sebelah kiri sebagai data yang lebih kecil daripada pivot, kemudian letakkan data di sebelah kanan sebagai data yang lebih besar dari pivot. Selanjutnya, pengurutannya itu kita mulai dari sebelah kiri dulu, karena kita akan melakukan pengurutan per partisi atau per bagian. Jadi kita mulai dulu dari data pada bagian atau partisi sebelah kiri. Nah, tadi data yang lebih kecil daripada pivot yaitu 6, yaitu data 4, 5, 3, dan 2.
Nah, dari 4 data ini, kita tentukan lagi pivot data tersebut atau pivot barunya itu adalah data berapa atau nilainya berapa. Karena ada 4 data, kemudian pivot itu adalah nilai tengah atau median, maka pivot yang barunya itu terletak pada data kedua. Nah, data kedua itu adalah data dengan nilai 5, sehingga pivot barunya adalah 5. Nah, prinsipnya tadi, letakkan data yang lebih kecil daripada pivot di sebelah kiri pivot, kemudian data yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Nah, pivot yang baru ini kan nilainya 5, sehingga kita akan meletakkan semua data yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri dari angka 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 4, 3, 2, 5. Nah, dari data yang terbentuk sekarang, kita tentukan lagi pivot yang baru. Nah, karena urutannya sudah berubah, pasti pivotnya juga berubah. Karena datanya masih sama dengan 4, maka pivotnya terletak pada data kedua, yaitu data dengan nilai 3. Nah, sekarang prosesnya sama lagi, yaitu membandingkan data atau menggeser data pada berdasarkan pivot, yaitu apabila datanya lebih kecil, maka dia akan bergerak ke sebelah kiri pivot, dan apabila datanya lebih besar, maka dia akan bergerak atau bergeser ke sebelah kanan pivot. Nah, di sini data 2 lebih kecil daripada pivot, sehingga dia akan bergeser ke sebelah kiri, kemudian data 4 lebih besar daripada pivot, sehingga bergeser ke sebelah kanan pivot. Nah, hasil akhirnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, dapat dilihat di sini bahwa data tersebut telah terurut. Nah, sehingga didapatkan data sebelah kiri yang telah terurut, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, data ini dibagi oleh sebuah pivot, yaitu pivot dengan nilai 6. Selanjutnya, di sini adalah menentukan pengurutan data di sebelah kanan. Jadi, setelah kita mengurutkan data di sebelah kiri, kita akan berpindah ke pengurutan data di sebelah kanan, yang mana data di sebelah kanan ini adalah data yang lebih besar dari pivot. Data sebelum diurutkan, yaitu data pada sebelah kanan yang sebelum diurutkan itu ada 10, 8, 7, 12, dan 14. Nah, sama dengan proses pengurutan pada data di sebelah kiri, yang pertama dilakukan adalah menentukan pivot. Nah, mungkin kalian mulai memahami ternyata prosesnya itu berulang, dan proses yang sama itu dilakukan berulang kali. Sehingga di awal tadi dijelaskan bahwa algoritma quick sort ini menerapkan prinsip rekursif atau pengulangan sebuah langkah yang dilakukan, langkah yang sama dilakukan berulang kali. Oke, kita lanjut lagi. Pertama yaitu tentukan pivot baru. Jadi yang awalnya itu ada pivot 6 yang membagi data menjadi 2 bagian. Kemudian pada setiap bagian ini kita akan tentukan lagi pivot-pivot untuk mengurutkan data tersebut. Nah, sekarang pivot yang barunya ini adalah 7. Karena datanya ada 5, sehingga mediannya atau nilai tengahnya itu adalah data ketiga, yaitu data yaitu data dengan nilai 7. Nah,
prinsipnya sama lagi, yaitu letakkan semua data yang lebih kecil daripada pivot di sebelah kiri, kemudian data yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Nah, hasil akhirnya adalah 7, 10, 8, 12, 14. Nah, karena prosesnya datanya ini berubah urutannya, sehingga kita tentukan lagi pivot yang baru. Nah, pivot yang barunya ini yaitu nilai 8, berada pada data ketiga. Nah, prinsipnya terulang lagi, letakkan data yang lebih kecil di sebelah kiri, kemudian data yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, sehingga hasilnya yaitu 7, 8, 10, 12, 14. Nah, di sini data sudah terurut, data di sebelah kanan telah terurut. Sehingga ketika membaca data secara keseluruhan, maka menggabungkan data di sebelah kiri, kemudian data pivot, kemudian data di sebelah kanan, maka didapatkanlah data yang telah terurut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan pivot. Nah, di sini ada ilustrasi penentuan pivot. Terdapat 7 data, yaitu 10, 7, 12, 6, 3, 2, dan 8. Nah, untuk menentukan pivotnya itu, kita ambil nilai tengah atau median, yaitu 6. Sehingga pivotnya itu sama dengan 6. Nah, sekarang data 6 ini agar lebih mudah dalam proses penentuan data di sebelah kiri yang lebih kecil, kemudian data di sebelah kanan yang lebih besar, maka kita menukar data 6 ini dengan data paling terakhir dari sekumpulan data tersebut. Nah, pada contoh ini, kita akan menukar data 6 dengan data ke-7, yaitu data dengan nilai 8. Sehingga pivotnya sekarang terletak pada data terakhir, yaitu terletak pada data ke-7. Maka data yang terbentuk yaitu 10, 7, 12, 8, 3, 2, dan 6. Jadi 6 terletak pada data terakhir dan berfungsi sebagai pivot. Nah, sebelum kita lanjut, yang harus kalian pahami yaitu dalam proses penentuan pivot nanti akan ada istilah-istilah, yaitu pertama, counter 1. Counter 1 ini akan menandai data terbesar pertama dari pivot, kemudian counter 2 untuk menandai data increment. Apabila data yang dibandingkan lebih besar daripada pivot, maka prosesnya akan berlanjut. Kemudian, apabila data yang dibandingkan lebih kecil daripada pivot, maka data tersebut akan ditukarkan dengan data pada counter 1. Jadi, kalian pahami dulu pada note ini, kemudian agar bisa lebih memahami proses selanjutnya. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan pivotnya itu adalah 6 yang telah diletakkan pada bagian paling terakhir dari deretan data, maka kita akan melakukan proses pembandingan sehingga nanti kita akan mengetahui letak akhir dari pivot itu di sebelah mana. Nah, sekarang untuk data 10, 7, 12, 8, 3, 2, dan 6, ada syaratnya yaitu counter 1 dan counter 2 bernilai 10. Nah, kita bandingkan 10 dengan 6. Apakah 10 lebih besar daripada 6? Apabila iya, maka posisinya tetap. Posisi 10 ini tetap pada data ke-1 dengan
syarat data 10 ini menjadi counter 1 dan counter 2. Nah, kemudian karena prosesnya akan berlanjut, maka untuk proses selanjutnya counter 2-nya menjadi 7 dan counter 1-nya tetap 10. Nah, kemudian kita bandingkan lagi nilai 7 apakah dia lebih besar daripada 6. Apabila iya, maka posisinya tetap. Sehingga counter 2 sekarang akan bergerak ke 12. 12 lebih besar daripada 6, posisinya tetap. Counter 2 menjadi 8. Counter 2 adalah 8 dibandingkan dengan pivot yaitu 6. Ternyata nilai 8 lebih besar daripada 6, posisinya tetap, sehingga counter 2 bergeser dengan nilai 3. Selanjutnya, counter 2 sekarang berisi nilai 3. 3 lebih kecil daripada 6, sehingga 3 ditukar dengan data pada counter 1, yaitu data 10. Kemudian counter 2 increment sehingga datanya menjadi 2. Sekarang data yang terurut setelah data 3 ditukarkan dengan data pada counter 1 yaitu 3, 7, 12, 8, 10, 2, dan 6. Sekarang counter 1-nya menjadi 7, di mana 7 ini maksudnya nilai terbesar kedua yang dibandingkan dengan pivot. Itu ada pada langkah sebelumnya. Kemudian counter 2-nya menjadi 2. 2 dibandingkan dengan 6, ternyata 2 lebih kecil daripada 6. 2 ditukarkan dengan data pada counter 1, yaitu 7. Sehingga hasilnya menjadi 3, 2, 12, 8, 10, 7, 6. Nah, sekarang bergerak lagi counter 1-nya menjadi 12, atau nilai terbesar ketiga yang dibandingkan dengan pivot. Itu juga sudah ada di langkah sebelumnya. Kemudian counter 2-nya adalah 6. Yang mana 6 ini adalah sama dengan pivot. Sehingga 6 ditukarkan dengan data pada counter 1. Kemudian didapatkanlah data terakhir yaitu 3, 2, 6, 8, 10, 7, 12. Nah, sekarang pivot 6 ini telah membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data yang lebih kecil daripada pivot di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar dari pivot di sebelah kanan. Jadi, proses peletakan datanya itu tidak serta-merta meletakkan, pivotnya adalah ini, langsung mengambil data kecilnya sebelah kiri, kemudian data di sebelah kanan adalah data yang lebih besar. Tetapi di dalamnya adalah ada sebuah proses yang membagi sehingga kita menyatakan 6 ini adalah pivot, kemudian data yang di sebelah kirinya adalah data yang lebih kecil, dan data yang di sebelah kanan adalah data yang lebih besar. Nah, setelah didapatkan data yang sudah terbagi-bagi ke dalam kelompok kiri, pivot, dan kelompok kanan, silahkan lanjutkan pengurutan data tersebut, data yang sebelumnya itu, menggunakan atau sesuai dengan langkah-langkah pengurutan quicksort yang telah dibahas pada quicksort illustration. Demikian penjelasan mengenai sorting quicksort. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya melalui WhatsApp group, dan juga boleh meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.